Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, aktivismesuji.com. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang dan bermanfaat. Semangat terus para pejuang PPG, semoga mendapatkan hasil yang baik dan langsung terpanggil mengikuti pendidikan profesi guru. Baik, mari kita bahas soal-soal pendidikan prediksi PPG Daljab untuk guru PAUD part 2. Tapi sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pernyataan. Pembelajaran berdiferensiasi di PAUD membantu mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam pada setiap anak. Alasan, dalam pembelajaran berdiferensiasi, pendidik dapat menyesuaikan strategi, materi, dan penilaian sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Manakah di bawah ini yang benar? A. Apabila pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Apabila pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. C. Apabila pernyataan benar dan alasan salah. D. Apabila pernyataan salah dan alasan benar. E. Apabila pernyataan dan alasan keduanya salah. Jawaban yang tepat adalah A, karena memang antara pernyataan dan alasan kedua-duanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Bu Rahma memilih untuk menggunakan video dalam pembelajarannya di kelompok B. Tema yang akan diajarkan adalah daur hidup kupu-kupu. Setelah melihat tayangan video, apa yang diharapkan oleh Ibu Rahma yaitu anak menceritakan kembali tentang daur hidup kupu-kupu tidak terlaksana dengan baik. Kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh Ibu Rahma yaitu A. Kesesuaian media pembelajaran untuk anak usia dini. B. Menguasai metode pembelajaran. C. Memilih media yang sesuai. D. Strategi dalam memanfaatkan media. Dan E. Cara menilai peserta didik dengan media yang dipilih. Jawaban yang tepat adalah D. Strategi dalam memanfaatkan media. Ya, jadi dalam memanfaatkan media sebaiknya harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan tersebut, serta strategi pembelajaran yang sesuai untuk tujuan pembelajaran. Soal nomor 3. Pernyataan. Menurut Harlock, relasi emosi anak sangat kuat. Anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia anak, semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Apabila pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. D. Apabila pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. C. Apabila pernyataan benar dan alasan salah. D. Apabila pernyataan salah dan alasan benar. Dan E. Apabila pernyataan dan alasan keduanya salah. Jawaban yang tepat adalah A. Karena menurut Harlock, pada usia 5-6 tahun, anak mulai matang dan mulai menyadari akan akibat dari emosi yang ditimbulkannya. Jadi, semakin bertambah usia sang anak, maka kemampuan anak untuk mengontrol emosinya akan lebih baik. Dalam memulai penelitian tindakan kelas dengan metode Kamistagar, langkah awal yang dilakukan dalam menyusun PTK adalah A. Penentuan tujuan penelitian yang spesifik. B. Analisis situasi kelas dan identifikasi masalah atau tantangan yang ingin diselesaikan. C. Menyusun rencana tindakan yang mencakup strategi pembelajaran dan metode pengumpulan data. D. Melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pembelajaran di kelas. Yang E. Melakukan analisis dan refleksi mendalam terhadap data yang dikumpul. Menurut Kamistagar,
Sebaiknya sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan analisis dan refleksi yang mendalam terhadap data yang terkumpul, yaitu data atau kejadian yang berada di kelas yang ingin kita pecahkan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam pembelajaran sentra balok, terlihat Andra menyusun bangunan dari beberapa balok. Saat ditanya oleh gurunya, Andra dapat menyebutkan beberapa bangun yang ia pegang, seperti segitiga, kubus, lingkaran, silinder, dan setengah lingkaran. Pada tahap ini, potensi kecerdasan yang dimiliki Andra adalah sebagai berikut. A. Visual spasial, B. Kinestetik, C. Logis matematis, D. Naturalis, dan E. Intrapersonal. Jawaban yang tepat adalah C. Logis matematis. Sudah sangat jelas ya. Project-based learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut siswa untuk dapat melakukan eksplorasi, penelitian, interpretasi, sintetis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Setelah tahap penyusunan jadwal proyek, hal selanjutnya yang dilakukan adalah A. Menentukan pertanyaan mendasar, B. Tahap pengujian hasil, C. Mendesain proyek, D. Memonitor keaktifan peserta didik dan kemajuan proyek, yang E. Evaluasi. Jawaban yang tepat adalah D. Memonitor keaktifan peserta didik dan kemajuan proyek. Ya, langkah-langkah atau sintaks PJBL tersebut juga memang memiliki 6 langkah. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Sintaks yang kelima, pengujian hasil. Dan sintaks yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Seorang anak dengan spektrum autis memiliki masalah dalam berkomunikasi dan menunjukkan perilaku berulang. Ketika anak tersebut mengalami hiperaktivitas atau kecemasan, penanganan yang paling tepat adalah A. Memberikan hadiah sebagai penghargaan atas perilaku yang baik. B. Mengisolasi anak tersebut dari lingkungan yang ramai. C. Menggunakan strategi pengajaran yang mengandalkan instruksi lisan. D. Memberikan kegiatan fisik untuk membantu mengurangi kegelisahan. E. Menegur anak tersebut secara keras ketika perilaku yang tidak diinginkan muncul. Jawaban yang paling tepat adalah D. Memberikan kegiatan fisik untuk membantu mengurangi kegelisahan. Penjelasannya, anak dengan spektrum autisme sering mengalami hiperaktivitas atau kecemasan. Kegiatan fisik dapat membantu mengurangi kegelisahan dengan cara melepaskan energi yang berlebih. Dalam hal ini, memberikan kegiatan fisik kepada anak tersebut adalah penanganan yang sesuai. Kita lanjut ke soal nomor 8. Stunting pada anak usia dini merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap stunting, kecuali A. Kurangnya asupan gizi yang seimbang dan bergizi, B. Infeksi yang berulang atau kronis pada masa pertumbuhan, C. Faktor genetik dan riwayat keluarga, D. Lingkungan yang buruk seperti sanitasi yang tidak memadai dan air bersih yang terbatas, dan yang E adalah peningkatan asupan nutrisi yang berlebihan pada anak usia dini. Jawaban yang paling tepat adalah E. Penjelasannya, stunting pada anak usia dini umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan kekurangan gizi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stunting meliputi kurangnya asupan gizi yang seimbang dan bergizi, infeksi yang berulang atau kronis pada masa pertumbuhan, faktor genetik dan riwayat keluarga, lingkungan yang buruk seperti sanitasi yang tidak memadai dan air bersih yang terbatas.
Peningkatan asupan nutrisi yang berlebihan pada anak usia dini tidak berkontribusi terhadap stunting. Sebaliknya, dapat berdampak negatif pada kesehatan anak, seperti obesitas. Oleh karena itu, jawaban E adalah faktor yang tidak berkontribusi terhadap stunting pada anak usia dini. Dalam konteks pendidikan di pendidikan anak usia dini atau PAUD, TPEC, Technological, Pedagogical, Content Knowledge, memainkan peran penting dalam mempersiapkan pendidik untuk mengintegrasikan teknologi dengan konten pembelajaran dan praktik pengajaran yang efektif. Seorang guru PAUD yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang TPEC akan dapat melakukan hal-hal berikut kecuali A. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak usia dini. B. Menggunakan alat media teknologi yang sesuai untuk mendukung pembelajaran aktif dan interaktif. C. Memilih konten pembelajaran yang relevan dengan standar kurikulum PAUD. D. Mengajar dengan mengandalkan teknologi sebagai satu-satunya metode pengajarannya. Yang E. Mengintegrasikan teknologi dengan strategi pengajaran yang berpusat pada anak. Ya, betul sekali. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengajar dengan mengandalkan teknologi sebagai satu-satunya metode pengajaran. TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge, melibatkan integrasi teknologi dengan konten pembelajaran dan praktik pengajaran yang efektif. Seorang guru PAUD seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang TPEC, maka akan mampu mengidentifikasi materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak usia dini. Menggunakan alat dan media teknologi yang sesuai untuk mendukung pembelajaran aktif dan interaktif, memilih konten pembelajaran yang relevan. Juga guru harus paham dengan TPEC juga akan mampu untuk mengintegrasikan teknologi dengan strategi pengajaran yang berpusat pada anak. Namun, mengajar dengan mengandalkan teknologi sebagai satu-satunya metode pengajaran tidak mencerminkan pemahaman seimbang tentang TPEC, karena guru juga perlu mempertimbangkan berbagai strategi pengajaran yang tidak melibatkan teknologi secara langsung. Oleh karena itu, adalah kemampuan yang tidak termasuk dalam pemahaman mendalam tentang TPEC. Bu Haya membawa tanaman bunga matahari ke dalam kelas. Kemudian Bu Haya meminta anak-anak untuk mengamati bagian-bagian bunga matahari. Kemudian Bu Haya memberikan pertanyaan, mengapa orang menanam bunga matahari? Pernyataan di bawah ini yang tepat berkaitan dengan hal tersebut adalah A. Menerapkan HOTS dalam pembelajaran, B. Menerapkan TPEC dalam pembelajaran, C. Menerapkan STEAM karena terdapat sains dan teknologi, D. Menerapkan LOTS, dan E. Menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi pada anak.